Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irma Junita dengan NIM 23050237. Baiklah, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang membuat tugas ringkasan Tahsinul Quran, video analisis keempat. Yang judul jurnalnya yaitu tentang Al-Quran dan urgensinya dalam kehidupan manusia. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah salah satu kitab yang paling mulia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diberikan kepada manusia dan tujuan penurunannya adalah untuk membimbing manusia. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang bahwa artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar maupun yang batil, yang hak dan yang batil. Adapun secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u, qira'atan atau Qur'anan, yang artinya susunan dan kumpulan kata dan huruf yang teratur dari satu ayat ke ayat lainnya. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai nama. Salah satunya adalah Al-Quran yang sangat dikenal oleh umat Islam, yaitu yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua Alkitab yang berarti tulisan atau tertulis, yang menunjukkan bahwa wahyu ditulis sebagai kumpulan ucapan dan huruf-huruf seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Yang ketiga Al-Furqan yang berarti memisahkan, pembeda. Al-Furqan itu memisahkan atau pembeda. Penunjukan ini menunjukkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebohongan atau antara yang hak maupun yang batil, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Yang keempat Az-Zikr, artinya yaitu peringatan. Penamaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memuat berbagai peringatan bagi manusia, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Yang kelima, yaitu Al-Huda, artinya petunjuk, seperti yang disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 33. Yang keenam, sebagai Asy-Syifa, yang artinya Al-Quran itu Asy-Syifa yang artinya obat atau penawar, disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Yang ketujuh, Al-Quran itu nama lainnya itu An-Nur, artinya pelita atau cahaya yang terang benderang, disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 174. Nah, bagian yang ketiga yaitu jaminan hidup berpegangan dengan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran terletak pada fakta bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran memegangnya sebagai pedoman hidup yang abadi dimanapun dan kapanpun berada. Al-Quran ditulis untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Selain itu, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasulnya menjamin bahwa mereka tidak akan tersesat. Terdapat dalam Quran surah Toha ayat 123 sampai 124, yang artinya Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu Quran surah At-Taha ayat 103 sampai 124. Oleh karena itu, tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk membuat manusia bertakwa dan
mengajarkan mereka menjalani kehidupan yang aman, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu selanjutnya bagian yang keempat tentang fungsi Al-Quran. Sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. Yang ketiga, Al-Quran adalah korektornya. Maksud dari korektor ini adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab lainnya seperti kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab itulah Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab lainnya gitu. Maka dikatakan dengan korektor. Yang keempat, wali kitab sebelumnya Al-Muhaimin. Yang kelima, keputusan atas sengketa manusia. Nah, itulah ringkasan atau poin-poin penting yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang sudah dikirim oleh Ibu dosen Ibu Novitayanti MPD yang judulnya Al-Quran dan Urgensinya dalam Kehidupan Manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diambil ilmu pelajaran ataupun ya yang baik-baik saja itu. Baiklah, hanya itu saja. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.